Dapat gambar apa? Pukul teman ini boleh atau tidak ya? Tidak boleh ditempel di sana. Sekarang dapat apa ini? Teman yang bagaimana ini? Mengganggu? Boleh tidak di kelas mengganggu teman? Sekarang ini gambar apa? Orang, kira-kira orangnya apa ya? Berbagi berbagi makanan ini perbuatan yang baik apa salah? Mendahului temannya baru datang. Boleh banget? Tidak boleh. Harus sabar menunggu giliran. Sama teman boleh mengumpul atau tidak? Nah, boleh. Nah, yuk ditempel. Ditempel di atas. Asril ini gambar apa ya? Tahu tidak Asril ini gambar apa? Ini gambarnya tidak boleh membanding-bandingkan teman atau membeda-bedakan teman. Main sama teman semuanya. Tidak boleh aku mau mainnya sama Angga saja, kamu tidak mau main sama yang lain. Itu tidak boleh. Sama teman harus semuanya teman bermain. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Kelas sama teman-teman sama guru Dewi yang membuat kesepakatan kelas yang sama teman sama dan guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah, syukurlah pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dipresentasikan oleh Ibu Pak Dewi Pangestuti dari TK Dharmabakti, yaitu calon perwira angkatan 9 dari Kabupaten Probolinggo. Dua kalinya salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan beliaulah kita akan mendapatkan syafaat dan ridho dari Allah. Acara diseminasi budaya positif ini yang pertama adalah bahwa bagaimana kita menerapkan implementasi budaya positif di lingkungan kelas, sekolah ataupun di warga sekolah. Nah, bagaimana dan apa itu budaya positif? Mari kita dengarkan presentasi dari Ibu Dewi Pangestuti selaku JGP Angkatan 9 dari Kabupaten Probolinggo. Kepada Ibu Dewi Pangestuti, waktu dan kami berikan. Terima kasih Bu Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Kebetulan saya adalah CGP Angkatan 9 dan saya sudah melaksanakan budaya positif di sekolah, dan sekarang saya akan melakukan diseminasi yang nantinya mungkin
ibu-ibu juga akan menerapkan di lembaganya masing-masing. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kita tahu sekarang kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di sini kita menggunakan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang ini pembelajaran sudah mulai menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada anak. Yang kedua yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada gambar, yaitu ilustrasi guru mengontrol murid, ilmu bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita tahu ibu-ibu, pembelajaran yang ada di sekolah, guru itu cenderung lebih menuntut untuk anak itu agar bisa, seperti memberikan kesempatan anak untuk memilih pembelajaran apa yang anak sukai, apa yang anak inginkan. Tapi di pembelajaran ini kita sebagai guru mulai memberikan kesempatan kepada anak, seperti pembelajaran diferensiasi di mana guru sudah mulai memberikan kesempatan belajar untuk anak, sehingga anak itu bisa memilih kegiatan pembelajarannya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sekalipun anak itu belum bisa mencapai 4 kegiatan pembelajaran, nah, itu tantangan kita sebagai guru, bagaimana cara anak itu agar istilahnya itu mencakupi 4 kegiatan itu. Meskipun anak itu ada yang kita tahu ya, anak itu kan bermacam-macam karakternya. Ada yang cepat meresponnya, ada yang juga lambat. Yang kedua yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada 2 yaitu stimulus respon, teori kontrol. Nah, ini yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini ini adalah sebuah stimulus dan respon. Apabila anak itu melakukan kesalahan, contohnya itu anak datang terlambat. Nah, kita sebagai guru itu jangan langsung menjudgment anak itu tidak disiplin. Anak itu begini, anak itu begitu. Tapi kita sebagai guru itu harus mencari tahu kenapa ya anak ini bisa datang terlambat. Nah, bisa jadi permasalahan si anak ini ada di rumahnya. Tapi kita sebagai guru langsung menjudgment anak itu sudah salah. Nah, seperti anak memukul temannya. Terkadang kita tanpa sadari sebagai guru langsung menyalahkan si anak yang memukul. Padahal kita belum tahu kebenarannya itu seperti apa. Bisa jadi anak yang dipukul itu lebih dulu memukul. Nah, makanya nanti akan ada kelanjutannya, itu segitiga restitusi. Di sini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik
yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini saya ingin tanya ibu-ibu, untuk penerapan disiplin positif di sekolah itu apa saja ya? 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Selain itu mungkin masih ada? Membersihkan kelas bersama-sama secara gotong royong. Lalu apa lagi, Bu? Ya, berbaris di depan. Kita tahu terkadang penerapan berbaris di depan kelas itu yang namanya anak TK ada saja terkadang masih memiliki egosentris di mana mereka inginnya di depan, jadi menghalangi temannya yang sudah antri pertama kali. Jadi dia baru datang tiba-tiba maju ke depan seperti itu. Nah, tugas kita sebagai guru harus menerapkan disiplin positif di dalam kelas maupun di sekolah. Nah, untuk nilai-nilai kebajikannya yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini adalah contoh nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin sudah tahu ya, 6 dimensi. Yang kedua yaitu Ibu Primary Years Program. Nah, ini untuk yang ketiga, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira guru posisinya sebagai apa? Kalau menurut pendapat saya, dengan kasus yang ketiga ini, posisi kita selaku guru itu ada pada posisi manajer, yaitu mengarahkan murid dengan menyelesaikan masalah sendiri, ya. Saya juga sependapat dengan Kuleha untuk yang kasus ketiga, yaitu apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu posisi kontrol guru ada di posisi kontrol manajer. Tadi guru hanya memfasilitasi, kemudian bagaimana murid menyelesaikan permasalahannya itu tergantung dari kesiapan murid itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih, jawabannya benar sekali. Guru sebagai manajer. Tambah pinter ini ibu gurunya ini. Nah, untuk pertanyaan yang keempat atau kasus yang keempat, ayolah lakukan demi ibu ya. Nah, kira-kira ini masuk posisi kontrol yang mana ya? Kalau untuk yang kasus keempat, ayolah lakukan demi ibu ya. Ini menurut saya masuk di kontrol yang guru sebagai teman. Ya, benar sekali. Tepuk tangannya mana? Nah, sepertinya ini harus ada ice breakingnya dulu. Tepuk satu. Yes. Tepuk satunya yes apa cuma tepuk? Yes saja ya. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar ya. Untuk kasus yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas.
Kira-kira ini masuk posisi kontrol guru sebagai apa? Terima kasih untuk waktunya. Untuk kasus terakhir itu guru mengucapkan kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sangat jelas ini Bu ya, kalau dilihat dari kata-kata guru yang seperti ini memposisikan guru pada kontrol penghukum. Nah, jadi guru tidak akan memberikan nilai kepada anak yang sudah melanggar atau tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru tersebut. Mungkin ada pendapat lain atau jawaban berbeda? Tidak ada. Ya, 100% benar semua jawabannya. Keren ya ibu gurunya, sudah tahu semua. Yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Saya juga menjawab. Ya. Oke, terima kasih untuk di pemaparan keyakinan kelas ini. Menurut saya memang kita sebagai guru tidak boleh memberikan peraturan. Kata-kata peraturan sekarang diganti dengan keyakinan kelas. Kenapa seperti itu? Karena kalau kalau peraturan itu justru akan membuat anak takut. Peraturannya tidak boleh datang ke sekolah terlambat. Nah, seperti itu. Akan tetapi kalau misalkan keyakinan kelas, nah itu suatu kesepakatan yang akan menjadikan anak sebuah keyakinan yang akan dilakukan bersama dengan anak-anak. Dengan kata lain yaitu anak-anak bercurah pendapat apa kiranya yang akan menjadikan keyakinan kelas tersebut. Kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah guru. Kalau keyakinan kelas, guru beserta murid mengadakan istilahnya itu curah pendapat seperti itu, sehingga anak-anak betul-betul akan melaksanakan apa yang menjadi satu kesepakatan bersama guru dan murid. Terima kasih. Terima kasih Bu Hana. Ya, jawabannya sudah mewakili. Ya, sepertinya Bu Hana sudah mempraktekannya di lembaga. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas, yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, yang keenam semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ibu-ibu, kalau kita membuat keyakinan kelas, apalagi untuk sekolah TK atau PAUD, itu seperti apa panjenengan? Kalau saya pribadi untuk membuat keyakinan kelas tidak hanya perkataan saja, mungkin saya juga menggunakan seperti gambar. Saya ambil dulu contohnya, nggih. Saya membuat kesepakatan kelas bersama anak TK itu saya menggunakan gambar. Dari gambar tersebut menggunakan gambar. Dari gambar tersebut anak itu agar bisa lebih memaknai. Oh iya, kalau anak-anak kan lebih ke benda konkret ya Bu ya. Nah, jadi tidak hanya kita mengajari anak keyakinan kelas itu seperti ini, tapi kita juga memberikan gambar atau stimulus berupa benda konkret seperti ini. Jadi anak-anak dapat melihat. Nah, kebetulan di kelompok B ini anak-anak itu cenderung suka memukul, menendang. Jadi setiap hari itu saya ingatkan kalau anak-anak itu ada yang melanggar istilahnya.
Kan kita membuat keyakinan kelas bersama atau kesepakatan kelas. Kalau ada anak-anak yang melanggar, saya kasih lihat ini. Kemarin anak-anak sudah sepakat untuk tidak memukul teman atau menyakiti teman. Bersama teman itu harus saling menyayangi. Jadi saya ingatkan lagi seperti ini. Alhamdulillahnya tadi sudah tidak ada yang menangis. Nah, kalau di lembaga ibu guru yang lain seperti apa keyakinan kelas yang sudah diterapkan di lembaga masing-masing? Kalau di saya menggunakan seperti ini. Mungkin di lembaganya Bu Hana? Kalau saya hanya kurang pendapat seperti itu. Dari awal masuk kita buat kesepakatan kelas ya, anak-anak kalau misalkan ke sekolah itu jam berapa gitu. Jam 7:15 harus berangkat. Seperti itu. Jadi minta ke mama boleh antarkan dulu adik ya mas, seperti itu kabarnya. Nah itu kita buat kalimat positifnya di situ yaitu disiplin. Ya, disiplin positifnya. Ya disiplin. Oh, disiplin saja. Keyakinan kelasnya disiplin. Nah yang kedua, nah kalau teman memukul teman, bagaimana rasa sakitnya? Gitu. Gimana sayang? Berarti apa? Tidak boleh mukul teman, tidak boleh kocak-kocakan guru dan tidak boleh ejek-ejekan. Kalau di lembaga saya curah pendapat sudah sering. Jadi agar lebih inovatif saya ganti. Ternyata ini ampuh. Jadi yang tadinya anak suka ya ganggu temannya, suka buat nangis temannya, ada yang suka memukul, itu berkurang. Maksudnya itu sudah mulai tidak dilakukan. Karena saya sering mengingatkan kalau sudah ada yang menangis temannya, saya ini perlihatkan. Kemarin sudah janji sama Bu Guru, anak-anak juga sudah memilih gambarnya sesuai dengan keinginannya. Berarti anak-anak harus menerapkan perilaku yang seperti itu. Nah, sebelum anak-anak menempel pun saya tanya, ini gambar apa? Coba dilihat gambarnya, saya gitukan. Tidak boleh memukul teman, Bu. Nah, anak-anak masih melakukannya apa tidak? Iya, tapi sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Mungkin ini juga bisa diterapkan di lembaganya ibu-ibu, tapi semua tergantung dari siklus lingkungan sekolah juga sebenarnya. Kalau di sekolah saya karena memang untuk curah pendapat itu sudah sering, mungkin anak-anak juga mikir Bu Dewi gitu terus seperti itu ya. Jadi saya coba ganti. Ternyata memang ini berpengaruh. Jangan TK itu disiplin, mandiri, menghormati, itu saya itu tanggung jawab. Jadi tadi anak-anak tahu siapa yang sudah buang sampah. Jadi tanpa disuruh ibu guru tuh yang lainnya langsung. Nah seperti itu sudah masuknya saya itu. Kalau di saya itu untuk penerapan disiplin positif, saya menggunakan lagu Menyayangi Teman. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Nah, itu kan juga penerapan disiplin positif, lebih ke anti bullying. Kalau saya menggunakan itu karena memang cenderung anak-anak di lembaga saya itu suka mengejek sama main pukul-pukulan itu. Jadi setiap pagi itu harus dinyanyikan agar anak-anak itu tersugesti, sehingga tidak melakukan perbuatan yang tidak ini. Langsung apabila membuat saya begini langsung gini sudah langsung tak lihat ini siapa langsung begini sudah meminta
sukanya usil terkadang sama temannya. Tapi kalaupun ketahuan, pasti nanti ujung-ujungnya minta maaf. Nah, mungkin yang masih belum tahu segitiga restitusi itu apa, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini segitiga restitusinya itu ada 3 item. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, guru di sini di restitusi ini apabila misal saya kasih contoh berbuat salah itu wajar. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau membuat segitiga restitusi itu kalau anak ada yang istilahnya ya memukul teman. Nah, itu kita kasih tahu sama anak-anak kalau memukul itu sakit. Nah, kalau yang memukul memang tidak sakit, tapi yang dipukul itu, jadi kita harus juga sih, kasih pemahaman ke anak. Coba kamu pukul tanganmu sendiri, sakit apa tidak? Mungkin lebih itu stimulusnya. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Intinya di sini guru itu kalau anak melakukan kesalahan juga bilang, ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau kita sudah melakukan kesalahan, besok kita harus lebih baik lagi, tidak mengulangi kesalahan yang kemarin. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah, di mana berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalkan ada anak yang datang terlambat. Radit, mengapa kamu datang terlambat? Radit menjawab, aku bangun kesiangan Bu Guru. Nah, Bu Guru menanyakan alasannya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu bangun kesiangan. Nah, Radit menjawab lagi, iya Bu Guru, aku tadi malam main HP. Nah, jadi pertanyaan yang diberikan kepada murid itu lebih tidak memojokkan anak kalau divalidasi tindakan yang salah, tapi lebih istilahnya ke nasihat atau nasihat. Nanti lebih jelasnya kita lihat videonya saja. Untuk yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini tadi sudah kita bahas untuk keyakinan. Jadi kalau kita melakukan segitiga restitusi itu jangan lupa menanyakan tentang keyakinan kelas kita. Misal seperti kasusnya Radit tadi datang terlambat. Radit, kamu tahu tidak keyakinan kelas apa yang sudah kita buat? Nah, nanti secara otomatis anak-anak itu sudah tahu jawabannya. Tahu Bu Guru datang harus tepat waktu. Jadi seperti itu. Mungkin masih ada yang gerambiang apa gimana? Mungkin ada yang ingin menanyakan? Sudah cukup? Ya. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan tentang budaya positif yang sudah saya kerjakan ya. Nah, nih
Jadi ini saya melakukan segitiga restitusi. Ibu bisa lihat bagaimana saya melakukan segitiga restitusi kepada murid saya.
Itu tadi adalah segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di lembaga saya. Nah, kira-kira ibu-ibu di sini sudah siap melakukan segitiga restitusi di lembaga masing-masing? Sudah tahu caranya ya? Ya. Posisi kontrol guru sebagai apa tadi? Manajer. Nah, itu kalau ibu sudah tahu caranya menghadapi anak-anak seperti apa, bisa langsung diterapkan di lembaga masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan saya mengadakan diseminasi tentang budaya positif ini juga dapat menginspirasi atau ibu-ibu juga dapat mengimplementasikan di lembaga masing-masing. Kalau ada yang ingin ditanyakan, masih bisa ibu, takut ada yang mengganjal. Tapi kalau tidak ada, saya akan menutupnya. Sudah? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas presentasi atau paparan dari Bu Dewi tentang diseminasi budaya positif. Yang bisa kita ambil dari pemaparan Bu Dewi tadi yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk peserta didik kita, yang mana kita akan mengetahui sejauh mana kebutuhan belajar murid, minat murid, dan juga profil belajar murid. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu tujuan pendidikan itu sendiri adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin seperti yang sudah dipaparkan tadi, yaitu budaya positif itu bertujuan untuk menciptakan kedisiplinan bagi peserta didik, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir, ini lebih penting lagi buat kita, ibu-ibu, kita sebagai guru diharapkan menjadi guru yang ada pada posisi manajer. Jadi kita menghilangkan posisi menghukum, posisi sebagai pemantau, kemudian posisi guru yang merasa bersalah, kemudian boleh menjadi teman, tetapi kita lebih diarahkan untuk menjadi posisi guru sebagai manajer. Demikian acara diseminasi budaya positif. Terima kasih atas kehadiran. Kurang lebihnya saya selaku pembawa acara mohon maaf dari awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usatun Hasanah dari TK Tunas Bangsa Curasawo, Gendeng, Kabupaten Probolinggo. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Dewi tentang diseminasi budaya positif. Yang mana budaya positif adalah menciptakan budaya kedisiplinan kepada peserta didik untuk meningkatkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya secara intrinsik agar bisa tertanam dari kecil hingga sampai dewasa. Kemudian setelah saya mendengarkan dari awal hingga akhir pemaparan budaya positif tadi, saya banyak menemukan pengetahuan dan merupakan pengalaman baru buat saya untuk saya implementasikan di lembaga saya, yaitu tentang paradigma baru, kemudian bermacam-macam kebutuhan manusia, kemudian ada budaya positif, dan yang keempat yaitu 5 kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah,
sebagaimana yang kita ketahui, kita sering melakukan apa itu restitusi, akan tetapi kita tidak mengenal bagaimana tahapan-tahapan akan segitiga restitusi tersebut. Nah, kemudian agar kita bisa mengimplementasikan bahwa kita adalah guru yang paling diharapkan, yaitu di posisi manajer. Jadi kita sebagai guru tidak boleh semena-mena menghukum atau memberikan rasa bersalah kepada murid, memantau. Nah, yang lebih baik kita adalah memposisikan diri kita sebagai guru yang menjadi manajer bagi peserta didik, agar peserta didik tidak merasa bahwa dirinya selaku anak bangsa itu merasa kecewa di kemudian hari. Nah, akan tetapi kita memberikan fasilitas dan kita memotivasi anak untuk selalu berbuat baik dan terus baik. Nah, dengan pemaparan Ibu Dewi tadi menambah pengetahuan dan pengalaman saya tentang segitiga restitusi dan 5 kontrol pada guru. Demikian testimoni dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Dianita. Saya dari Lembaga TK Dharma Bakti. Di sini saya telah mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Dewi. Ibu Dewi selaku CGP Angkatan 9 telah memaparkan tentang bagaimana kita sebagai guru dalam mengambil sisi kontrol yang baik dalam menangani anak-anak didik, yaitu anak usia dini tentunya sebagai manajer. Guru sebagai manajer untuk memanage anak agar anak dapat memecahkan masalahnya sendiri. Saya akan menerapkan segitiga restitusi ini apabila ada kasus yang terjadi dalam kelas saya. Sekian dari pemaparan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.